Berburu di malam pekat. Malam itu, Atito, Toke, dan Toding bersiap-siap untuk berburu burung punai di hutan pedalaman desa Ogobagis. Langit gelap tanpa bulan, hanya sinar lampu senter kecil di tangan mereka yang menjadi panduan di tengah lebatnya hutan. Suara malam yang khas, seperti desis serangga dan gelegar binatang malam, menambah suasana mistis malam itu. Babae ngana Toding jangan jauh-jauh le dari torang. Hutan ini bukan sembarang hutan, ujar Atito, yang paling tua dan paling sering berburu. Toding hanya tertawa kecil. Ah ngana ini tak lalu badengar orang pecerita, tidak ada apa-apa di sini, pepanako jo ngana ini. Namun, Toke, yang dikenal tidak penakut, tampak lebih waspada. Jangan sombong Toding, memang Silangkai bilang di sini tampaknya dampelau. DP model tinggi kurus, wajahnya hancur porsis mayat, tidak tako ngana. Toding mengibaskan tangan. Esio ngana kira saya anak kacili. Mereka terus berjalan menuju tempat favorit mereka berburu, sebuah pohon besar yang sering menjadi tempat burung punai bertengger. Namun, di tengah perjalanan, angin tiba-tiba berubah dingin. Suara burung dan binatang malam perlahan menghilang. Kenapa so sunyi begini? Bisik Toke, mulai gelisah. Belum sempat Atito menjawab, terdengar suara langkah berat di sekitar mereka. Langkah itu terdengar aneh, seperti kaki besar yang menyeret tanah. Mereka berhenti sejenak, menajamkan pendengaran. Tiba-tiba, dari kegelapan, muncul sesosok makhluk. Tinggi menjulang hingga hampir menyentuh ranting pohon, tubuhnya kurus kering seperti kayu lapuk. Wajahnya hancur, dengan mata merah yang menatap tajam ke arah mereka. Atito, yang biasanya berani, langsung membeku. Toding, yang tadi sombong, mendadak pucat pasi. Itu dampelau. Lari, Toke berteriak histeris. Mereka berlari sekuat tenaga, meninggalkan peralatan berburu mereka. Namun, langkah makhluk itu terdengar semakin mendekat. Suaranya semakin dekat, seakan makhluk itu bermain-main dengan mereka. Di tengah pelarian, Toding tersandung akar dan terjatuh. Saat dia menoleh, makhluk itu berdiri tepat di hadapannya. Bau busuk seperti bangkai menguar dari tubuhnya. Makhluk itu membuka mulutnya yang penuh taring, seperti hendak mengatakan sesuatu. Namun, tiba-tiba, suara gemerisik dari arah sungai menarik perhatian makhluk itu. Sosok itu berhenti, menoleh, lalu berlari ke arah sungai dengan langkah berat. Mereka bertiga, meski gemetar ketakutan, segera bangkit dan melanjutkan pelarian ke desa. Sesampainya di sana, mereka menceritakan kejadian itu kepada orang-orang kampung. Seorang tetua desa mendengarkan dengan wajah serius. Itu memang dampelau. Dia suka makan udang di sungai. Kalau kalian tadi berada di dekat air, mungkin kalian sudah habis dimakannya juga. Sejak malam itu, Atito, Toke, dan Toding tak pernah lagi berburu burung punai di malam hari. Kisah pertemuan mereka dengan dampelau menjadi cerita yang selalu diceritakan di desa Ogobagis, sebagai peringatan agar tak main-main di hutan malam. Oke pemirsa, terima kasih telah menonton, sampai di sini cerita kali ini. Semoga sehat selalu, banyak rezeki dan panjang umur. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalam.